Baiklah, selamat malam teman-teman Persekutuan El Shaddai yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah virtual malam ini. Pada ibadah malam ini kita akan dipimpin oleh Pendeta Sergius Lempau dari Semanda 87. Kiranya ibadah kita boleh menjadi berkat bagi kita semua yang hadir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan satu sejenak. Baiklah, kita akan mengangkat satu pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan yang ketiga, Allah hadir bagi kita. Mari sahabat-sahabat kita akan berdoa bersama-sama mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Engkau boleh mengumpulkan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan pertolongan penyertaan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan yang kami boleh alami dari hari ke hari. Dan saat ini ketika kami bersekutu, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan boleh memenuhi hati kami dengan firman-Mu dan menguatkan, meneguhkan kami melalui hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap teman-teman yang hadir, berkati setiap kami yang berbagian di dalam pelayanan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengawali persekutuan kami malam hari ini. Amin. Kita akan memasuki pembacaan Mazmur yang diambil dari kitab Mazmur 91, ayat yang pertama sampai yang ke-16, dan kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan mewakili untuk membaca dari ayat yang ganjil, dan rekan kami Andi Silalahi akan membaca dari ayat yang genap. Dan teman-teman yang ada di rumah, kami mohon untuk membuka Alkitab, dan kita akan membacanya bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Andi, boleh Kak Ina? Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kesaksian pujian dari teman kita Toro Tambun dengan lagu Haleluya. Hallelu elbe kocho, hallelu birkiautso, hallelu fige furota, hallelu kerof gudlo, hallelu beteka shofar, hallelu benefel fekinor. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, bitof mahol, hallelujah, binim feugaf. Hallelujah, bitsil shele shama. Hallelujah, bitsil shele shama. Hallelujah, bitsil shele trua. Kol hachama de hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, el bekotso, hallelujah, birkiautso. Hallelujah, fige furotav. Hallelujah, kerof gudlo. Hallelujah, beteka shofar. Hallelujah, benefel fekinor. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Kita akan masuk pada pelayanan firman, dan sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dan bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sergius Lempau. Puji Tuhan, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur buat segala anugerah-Mu yang luar biasa, yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini kami boleh ada. Ini semua bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersyukur kalau saat ini pada malam hari ini kembali kami rekan-rekan alumni SMA 8 yang tergabung dalam persekutuan doa El Shaddai boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Biarlah Tuhan kesempatan ini kami boleh pakai, kami boleh saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain, khususnya melalui kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, persiapkan hati dan kehidupan kami, untuk kami boleh siap dan boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan ini juga akan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan sekedar untuk kami dengar, tapi lebih daripada itu, kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan senantiasa hidup, firman Tuhan senantiasa menyala dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu saat ini Tuhan Yesus akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh berkata-kata bukan dengan akal kepikiran kami atau kehendak kami, tapi biarlah Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus yang akan memberitakan,
yang akan menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan dan selamat salam kenal buat kita semuanya. Saya Sergius Lempau, angkatan tahun 1987. Dan puji Tuhan, saat ini oleh kemurahan Tuhan, kami ada dan boleh tinggal cukup jauh dari Indonesia. Kita ada perbedaan waktu sekitar 15 jam. Jadi saat ini kami di sini masih lumayan pagi, 5.30 pagi, jam setengah 6 pagi. Jadi kalau rekan-rekan lihat keadaan saya, mungkin sedikit kelihatan baru bangun tidur. Terima kasih. Puji Tuhan, saya juga bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita bisa bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh pengurus persekutuan doa, yaitu the battle belongs to God, atau peperangan adalah milik Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita lanjut, kita akan membuka Alkitab masing-masing di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-40 sampai ke-50. By the way, suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pendeta. Puji Tuhan. Baik, kalau kita semua sudah siap dengan Alkitab masing-masing, mari kita buka Alkitab kita di dalam buku 1 Samuel, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-40, dan saya hanya batasi sampai ayat yang ke-50 saja. Baik, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu bisa menyimak bersama-sama melalui Alkitab yang ada dalam yang kita miliki masing-masing. Baik. 1 Samuel 17 ayat 40 mulai. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para alahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan
maya tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu, dan dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Puji Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, menceritakan bagaimana Daud, Raja Daud, berperang melawan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat atau Goliath. Dan kita sudah tahu akhir ceritanya di mana Daud memenangkan pertempuran itu oleh karena pertolongan Tuhan saja. Puji Tuhan. Di hari-hari ini memang seperti yang kita ketahui, setiap orang, setiap manusia di muka bumi ini, dimanapun mereka berada, baik yang di Indonesia, di Amerika, di seluruh penjuru bumi, menghadapi tantangan yang sama saat ini. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 sampai hari ini masih terus memberikan rasa takut kepada setiap orang, khususnya buat mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong kita semua. Puji Tuhan. Saya coba untuk membuat sedikit presentasi. Kalau bisa tolong hostnya bisa dibuka screen sharingnya untuk saya bisa sharing sesuatu. Sudah, Pendeta? Sudah? Oke. Baik. Seperti yang sudah saya informasikan bahwa tema yang diberikan untuk kita pada malam hari ini adalah The Battle Belongs to God, atau peperangan adalah milik Tuhan. Baik, yang pertama saya ingin sedikit memberikan satu wawasan bahwa kenapa Daud begitu yakin dan percaya akan pembebasan dan pertolongan Tuhan. Bagaimana Daud begitu yakin akan pertolongan Tuhan. Dalam pembacaan kita secara umum kita lihat bahwa Daud tahu bahwa peperangan adalah milik Tuhan atau milik Allah, Jehovah, Allah Israel, seperti yang kita sudah baca dalam firman Tuhan tadi dalam ayat yang ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Dan Daud begitu yakin bahwa Allah akan menolong dan membebaskan bangsa Israel dari bahaya yang didatang dari bangsa Filistin
Filistin, khususnya Goliat ini. Karena Daud tahu Goliat tidak menghina Daud, tapi dia menghina Israel atau Jehovah Jireh lah yang membuat motivasi yang luar biasa kepada Daud untuk dapat maju, untuk dapat berperang dan mengalahkan Goliat. Karena kita ketahui bahwa di ayat-ayat sebelumnya dikatakan begitu Goliat ini datang menantang bangsa Israel, untuk datang semua orang Israel termasuk Raja Saul pada waktu itu takut, tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi raksasa Goliat ini. Ya, tapi Daud yang saat itu bukan secara kebetulan saat itu dia ada di situ untuk datang mengunjungi saudara-saudaranya yang ada di medan perang untuk membawakan ransum buat saudara-saudaranya, dan dia melihat akan peristiwa tersebut. Dan Daud merasa terpanggil untuk maju dan berperang untuk mengalahkan Goliat. Karena Goliat sudah menghina nama Allah, Jehovah Jireh. Dan juga Daud tahu bahwa Allah akan membela namanya. Ya, membela nama Jehovah. Pertarungan Daud melawan Goliat ini jauh lebih mustahil. Anak muda yang tidak berpengalaman, seperti kita ketahui, Daud masih muda, disebutkan dalam Alkitab masih kemerah-merahan pipinya. Ya, dia berani untuk menantang Goliat raksasa Filistin yang ganas. Goliat yang gagah perkasa, yang memiliki kekuatan dan persenjataan yang tidak tertandingi. Ya. Dia datang dengan baju zirah yang bersisik dan lembing tajam yang mematikan, ya, penutup kaki dari besi, tameng, dan lain sebagainya. Daud, seorang gembala yang masih ingusan, hanya membawa sebuah ketapel, ya, dia hanya membawa ketapel dan membawa satu tongkat gembala. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud adalah seorang yang berani, bukan berani untuk menunjukkan sesuatu bahwa dia mampu, tapi dia berani karena dia tahu Allah beserta dengan dia. Ya, seperti kita ketahui, Daud setelah dia menjadi raja adalah menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ya, kita belajar dari sikap Daud dalam dia menghadapi Goliat. Secara logika, ditinjau dari sudut manapun, Daud kalah. Tapi ia tidak gentar sedikit pun ketika harus berhadapan dengan Goliat. Mengapa demikian? Daud sadar bahwa ia tidak menghadapinya sendirian. Ia tahu ada Tuhan yang siap menopang dia. Ini menunjukkan bahwa Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, dalam Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Daud berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Dalam Mazmur 118 ayat 6. Karena itu, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sungguh luar biasa iman Daud, sungguh luar biasa keyakinan akan Daud bahwasanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, segala sesuatu dapat ditanggung bersama-sama dengan Dia. Kemudian, Daud juga mengerti kenapa Daud begitu yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Karena Daud mengerti betapa pentingnya menaruh keyakinan kepada Allah Jehovah. Ya, yang kedua, Daud tidak menaruh keyakinannya kepada hal-hal jasmani, ya, hal-hal duniawi. Daud tidak bergantung kepada kekuatan manusia dan teknologi. Dan yang juga sangat penting, kenapa Daud begitu yakin dan percaya kepada Tuhan?
Karena Daud sudah pernah mengalami pembebasan dan pertolongan Allah. Daud mempunyai pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-37, di situ dikatakan, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi sekali lagi, Daud yakin dan percaya akan keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Jehovah. Ya, dan lebih daripada itu, Daud juga mempunyai pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Daud tidak takut kepada Goliat karena ia senantiasa mengingat-ingat akan kebesaran Tuhan dan campur tangan Tuhan di waktu-waktu sebelumnya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37 sekali lagi saya katakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Pengalaman pribadi bersama Tuhan inilah yang mendorong Daud untuk selalu berpikiran positif dan bersikap optimis dalam menghadapi Goliat sekalipun. Optimis bukan berarti membanggakan diri atau ketakabur, tetapi sikap percaya diri yang positif karena tahu kepada siapa ia menaruh pengharapan. Termasuk saudara dan saya. Ya, kita harus selalu optimis bahwasanya Tuhan akan senantiasa menolong dan membebaskan kita dari segala hal. Ya, karena Mazmur 77 ayat 12 berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-mu dari zaman purbakala. Jadi Daud sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa dari sejak awal. Ya, bagaimana dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu juga dengan saudara dan saya. Ya, kita harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan kita hanya menjadi seorang Kristen yang kalau orang Manado bilang orang Kristen sejak lahir, orang Kristen sejak potong pusat, ya apa itu potong pusat? Yang sejak dia lahir dan dipotong dia punya pusat itu. Tidak sekedar seperti itu, tapi kita juga menjadi orang Kristen yang punya pengalaman dengan Tuhan, ya mempunyai sesuatu arti, ada sesuatu yang dapat diingat, apa sih yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Ya, sedikit flashback dalam kehidupan pribadi saya. Saya dulu waktu masih sekolah SMA 8 itu, ya terus terang aja, kalau saya lulus itu hanya kemurahan Tuhan saja. Ya, saya masuk tahun 80, masuk kelas 2 karena saya ditransfer dari SMA 39 Cijantung, dan saya masuk kelas 2. Tapi selama saya di SMA itu ya sekolah juga bukan ogah-ogahan, tapi ya apa adanya begitu ya. Datang sekolah, pulang sekolah. Saya tinggal agak jauh memang dari Bukit Duri. Saya tinggal di Pondok Gede. Jadi pagi-pagi itu udah jalan, naik metro ya, mikrolet, metro mini dan lain sebagainya. Dan akhirnya puji Tuhan saya bisa lulus dengan nilai yang pas-pasan. Ya. Selanjutnya, pertarungan selanjutnya, orang tua mau saya juga bisa melanjutkan studi lebih tinggi lagi, masuk di perguruan tinggi. Belajar lagi, ya, mengikuti waktu itu dibilangnya si penmaru, ya, mengikuti si penmaru. Saya pikir-pikir, bagaimana ini? Lulus aja pas-pasan, bagaimana mau masuk perguruan tinggi lagi? Tapi itulah, kalau Tuhan yang sudah merancang kehidupan kita, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Dan saya ikut
Supermaru bersama dengan teman-teman yang ada di satu kompleks itu. Sekitar 10 orang belajar bersama-sama sekitar 1 bulan mempersiapkan diri ikut Supermaru. Ya, belajar tiap malam kumpul di satu rumah. Ya, teman-teman belajar ini itu. Ya, saya sih ikut-ikutan aja belajar. Duduk paling belakang sambil ngemil dan segala macam. Teman-teman lain, wah luar biasa. Tapi sekali lagi, bukan untuk kebanggaan. Dan pada pengumuman, akhir pengumuman, apa yang terjadi bukan menyombongkan diri, hanya saya yang masuk, yang tembus Supermaru. Nama saya yang keluar. Teman-teman yang lain, untuk saat itu belum ada kesempatan. Ya. Akhirnya saya tembus masuk Supermaru. Tapi walaupun harus masuk perguruan tinggi agak jauh dari Jakarta, saya harus terbang ke Manado. Ya, masuk Universitas Samratulangi Manado. Tapi sekali lagi saya pikir, wah ini luar biasa kemurahan Tuhan. Orang tua berpikir, wah kamu harus baik-baik di sana gini. Saya bilang, wah saya sama orang tua aja belajarnya ogah-ogahan, ya. Kalau malam belajar, pura-pura belajar, masuk kamar, nyalain lampu, dikirain saya belajar di kamar, tapi nggak taunya saya tidur. Tapi sekali lagi, Tuhan begitu luar biasa. Dia menyertai saya masuk perguruan tinggi, lulus dengan waktu yang sebenarnya harus 4 tahun, 3,5 tahun selesai, saya juga bingung. Lulus dengan cum laude, luar biasa pertolongan Tuhan. Selesai sekolah, saya kembali ke Jakarta dan punya rencana ini itu, tapi sekali lagi rencana Tuhan luar biasa. Hanya Tuhan membawa saya datang di USA, ya rencananya datang karena orang tua saya mau saya bisa melanjutkan lagi studi saya untuk ambil sekolah di sini, dan puji Tuhan itu lagi bahasa Inggris pas-pasan, tapi toh bisa lulus untuk masuk tes sekolah di USA. Luar biasa nggak tuh? Ya, tapi sekali lagi Tuhan pertolongan Tuhan, kita tidak pernah, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mempunyai pengalaman pribadi. Ya. Jangan cuma menjadi orang Kristen, boleh dikatakan orang Kristen, tapi tidak punya pengalaman pribadi. Ada yang bilang jangan menjadi Kristen yang Kristen katanya. Katanya Tuhan itu baik. Katanya Tuhan itu punya mujizat. Katanya ini itu tidak. Jangan Kristen katanya. Tapi kita harus menyatakan diri bahwa saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut. Wah, ini sudah. Yang kedua, Allah mempunyai maksud dan tujuan dalam Dia memberikan kemenangan, memberikan pembebasan dan pertolongan kepada kita. Ya, Allah mau supaya dunia juga mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah dahsyat dan luar biasa. Allah mau supaya seluruh dunia tahu akan kuasa, kekuatan, dan kebesaran Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia. Allah juga berkeinginan untuk memberkati umat manusia, termasuk saudara dan saya. Dan Allah tidak mau umat manusia ciptaannya itu binasa dengan dosa. Itu sebabnya Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Inilah yang menjadi keyakinan Daud. Inilah yang menjadi kepercayaan Daud, bahwa dia datang untuk mengalahkan raksasa Goliat, bukan dengan apa yang ada dalam kehidupannya, tapi dia datang dengan nama Tuhan. Yang ketiga, dari pembacaan ini juga saya coba memberikan satu sedikit wawasan bahwa Allah memberikan satu metode pembebasan dalam kehidupan saudara dan saya. Allah mau mengajarkan metode pembebasan, Allah mau mengajarkan metode keselamatan dari Allah Jehovah. Ya, kalau Goliat datang dengan persenjataan lengkap, konvensional seperti topeng tembaga, baju zirah, penutup kaki tembaga, tombak tembaga, dan lain sebagainya. Tapi Daud datang dengan senjata yang sederhana,
tanpa baju zirah, tanpa penutup kepala, tanpa tombak dan lain-lain. Dia hanya datang dengan membawa satu tongkat gembala dan juga dia membawa ketapelnya atau ali-alinya, dan juga dia membawa 5 butir batu. Dan lebih daripada itu, Daud datang dengan membawa nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Di sini Allah mau mengajar kita untuk tidak bergantung kepada hal-hal yang jasmani, tidak bergantung kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita mesti kembali lagi untuk kembali mengandalkan Allah kita, mengandalkan Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Daud sama sekali tidak ada ketakutan, sebab ketakutan akan mengubah cara pandang seseorang dalam melihat satu persoalan. Ketakutan akan mengubah hal-hal yang kecil menjadi besar. Menurut penilaian orang banyak, Goliat memang seorang raksasa. Tidak heran bila pasukan Israel tidak punya nyali untuk menghadapinya. Tapi bagi Daud, Goliat tidak ubahnya sama seperti seekor singa atau beruang yang pernah dihajarnya. Ya. Bahkan Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Inilah suatu keberanian yang dilandasi oleh kebenaran. Keyakinan akan janji-janji Allah selalu membangkitkan keberanian dalam diri kita masing-masing untuk menghadapi semua masalah yang dihadapi. Iman selalu melihat si raksasa seperti Goliat itu menjadi kerdil, menjadi kecil. Ya. Di dalam iman tidak ada ketakutan. Ya. Sekalipun hanya dengan sebuah batu, tapi bila batu itu ada di tangan orang yang memiliki iman seperti Daud, maka batu itu tidak ubahnya seperti suatu senjata yang luar biasa yang dapat menghancurkan musuh. Ya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, tanpa harus berupaya untuk bikin ini, bikin itu. Ya, memang kita diberikan hikmat. Ya, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, kita bisa memanfaatkan apa yang Tuhan berikan. Ya, kita bisa sekolah dengan sekolah lebih tinggi lagi, ya. Tapi sekali lagi kita tidak bisa bergantung dengan semuanya itu. Ya. Allah telah memberikan iman di dalam roh kita. Dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan bahwa kita harus bisa mengandalkan iman kita. Kita harus bisa mengangkat iman kita untuk kita dapat mengalahkan dunia ini, ya. Dan hanya ada satu cara untuk menghadapi Goliat-Goliat akhir zaman ini, ya. Goliat-Goliat zaman itu yaitu persoalan, tantangan, ya, termasuk saat ini COVID-19 yang belum berhenti di mana-mana, ya. Bahkan sekarang ini di LA juga trennya itu juga sama seperti di Indonesia, naik terus, ya. Walaupun sekarang sudah mulai dilakukan vaksinasi, ya, diberikan gratis dan lain sebagainya, tetap itu belum memberikan satu jaminan bahwa kita akan lepas daripada virus COVID-19 ini. Kemarin sore saya baru saja dapat informasi dari salah satu majelis gereja bahwa anaknya itu positif kena COVID-19, sehingga orang tuanya harus juga isolasi mandiri, dan untuk hari Sabtu mereka akan tes untuk mengetahui apakah benar mereka positif atau negatif. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa anaknya itu dia dapat dari temannya, yang temannya itu orang tuanya semua sudah divaksin, ya, sudah divaksin.
Tapi toh tetap orang tuanya tetap kena COVID dan terpapar akan virus COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa mengandalkan apa yang ada. Walaupun orang bilang, ya sudah, nanti kalau sudah divaksin kita sudah bebas. Tidak. Ya. Saya pun sudah divaksin untuk yang pertama. Yang kedua nanti ini 2 minggu ke depan akan divaksin lagi. Tapi bukan berarti setelah divaksin kita kemudian leha-leha, lepas mask dan lain sebagainya, tidak mengikuti protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tidak. Hal bahwa hanya ada satu yang dapat membebaskan kita dari semuanya ini, yaitu kuasa dan kemurahan Tuhan. Ya, kita tidak bisa melepaskan diri daripada kasih karunia Tuhan. Apapun yang dikatakan orang tentang masa depan kita, keluarga kita, dan ekonomi yang saat ini kita tidak tahu, ya. Ekonomi terpuruk, semua bangsa-bangsa di dunia ini mengalami masalah yang sama dengan COVID-19 ini. Ekonomi terpuruk dan lain sebagainya. Termasuk pandemi yang belum selesai. Tapi janganlah kita merubah pandangan kita tentang janji-janji Allah. Apapun yang kita miliki saat ini mungkin tidak terlalu berarti untuk merubah keadaan kita. Ingat, kita punya iman, kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang luar biasa, yang siap membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang siap membuat janji-janji Allah menjadi kenyataan. Saat ketakutan berhenti bekerja, saat itulah iman mulai bekerja. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang pun kita percaya Tuhan pasti akan menolong, karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan pernah menyertai saya, kalau dulu Tuhan pernah buka jalan buat saya, maka Tuhan akan terus melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan. Amin, saudara. Ya, jadi jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang ada saat ini. Tapi mari kita terus perkuat keyakinan kita, kepercayaan kita, seperti halnya Raja Daud, bahwa kita bisa menghadapi semua ini bersama-sama dengan Tuhan. Sedikit kesaksian juga, kalau saya boleh saksikan, selama saya menikah tahun 1997 dan hampir 10 tahun menikah, baru saya bisa mendapatkan seorang anak laki-laki. Ya, 10 tahun dalam pergumulan. Tapi dalam masa 10 tahun itu banyak tantangan, banyak persoalan. Ya, Allah memberkati kami di tahun kedua pernikahan kami, tapi ternyata itu belum saatnya, harus gugur. Yang kedua, yang ketiga. Istri saya mengalami 3 kali miscarriage atau keguguran. Tapi ternyata kami baru menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Tuhan mau berkatnya itu Dia mau berikan di tempat yang lain, yaitu di Amerika ini. Jadi waktu kami datang di Amerika, barulah setelah 10 tahun kami bisa berjuang, bergumul dengan doa, dan Tuhan memberikan satu berkat yang luar biasa. Anak satu-satunya laki-laki, namanya Nathanael Lempau. Nathanael atau Nathan artinya adalah Allah yang sudah memberikan. Jadi sekali lagi saya boleh berkata ini, saya boleh bangga menyatakan ini karena saya punya pengalaman pribadi. Saya mengalami sendiri apa yang namanya mujizat Tuhan. Ya, kira-kira di tahun kelima pernikahan kami mengadakan kebaktian kebanggaan rohani di Manado, di satu desa di Minahasa. Ya, dan saat itu waktu saya pimpin pujian, saya sedikit bersaksi tentang pergumulan kami. Dan setelah kebaktian, kita salam-salaman, tiba-tiba ada seorang jemaat datang. Puji Tuhan, Sergius, ya, maju terus, jangan takut, Tuhan pasti bertolong. Ya, Pak Sergius akan baru 5 tahun ya, dalam pernikahan kami.
sudah 17 tahun menikah dan kami terus menanti pertolongan Tuhan. Saya pikir dalam hati, waduh, situ yang 17 tahun aja belum datang, apalagi saya yang 5 tahun. Tapi sekali lagi, di situ memberikan kekuatan iman kepada saya, bahwa kalau kita sungguh-sungguh berharap dan bergantung kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan itu akan datang sesuai dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan akhirnya 10 tahun setelah itu, Tuhan memberikan berkat buat kami seorang anak. Dan lebih daripada itu, Tuhan juga masih memberikan hal-hal yang lain. Ya, ternyata anak saya juga lahir sama seperti dengan hari tanggal lahir saya. Waduh, luar biasa. Jadi nggak pernah terpikirkan akan hal itu, tapi itulah yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Sekali lagi, kita harus senantiasa bergantung dan berserah kepada Tuhan. Kita harus berikan diri kita kepada Tuhan untuk kita boleh terus menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati itulah yang menjadi bagian kita pada malam atau pagi hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan saudara. Pak Pendeta, maaf, suaranya hilang, Pak. Oh, sudah. Iya, sudah. Tadi sempat hilang, Pak. Oh, sorry. Ya, puji Tuhan. Jadi, sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Jangan pernah meragukan akan kekuatan dan kemahadahsyatan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, kalau dulu Tuhan tolong, maka Tuhan pun akan menolong kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Makasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini atau pagi hari ini di sini. Kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Lebih khusus untuk belajar akan pengalaman Daud yang luar biasa, di mana dia boleh mengandalkan akan Engkau. Yalah Tuhan juga mau mengajar kami untuk mengandalkan akan Engkau hari lepas hari dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, di dalam aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa percaya akan kemahakuasaan-Mu, percaya akan kedahsyatan-Mu Tuhan Yesus, percaya akan mujizat Tuhan yang luar biasa yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua, buat seluruh anggota Persekutuan Doa El Shaddai dan alumni SMA 8. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kami dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Sergius Lempau untuk firman yang diberikan kepada kami semua. Biarlah kita juga bisa seperti Daud yang berjalan bersama Allah. Amin. Dan kita juga akan bersama-sama Allah melalui hari-hari yang kita akan jalani ke depan. Dan untuk merespon firman Tuhan ini, kita akan bernyanyi, bersama-Mu Bapa, kulewati semua.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Tahan Tobing angkatan 89, dilanjutkan dengan Rili angkatan 94, dan akan diakhiri dengan kami Sergius Tempal. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, ucap syukur untuk kesehatan kami saat ini sehingga kami bisa berkumpul melalui Zoom hari ini. Alumni SMA Negeri 8 Jakarta, perkumpulan El Shaddai ya Tuhan. Begitu banyak berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Dalam susah dan senang Engkau membuat kami menjadi serupa seperti Kristus ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang dalam doa ini bersama untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur dengan pencapaian negeri ini dalam banyak hal ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk alumni-alumni yang bekerja dalam pemerintahan, di swasta, LSM partai ya Tuhan, bekerja dengan hati yang melayani, dan lindungi mereka dan limpahi mereka dengan berkat ya Bapak. Kami juga berdoa alumni yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan dan segala bidang ya Tuhan. Berikan mereka kelimpahan, kebijaksanaan, mereka juga mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan di negeri ini ya Tuhan, sehingga menghasilkan generasi yang berkarakter. Ya Tuhan, dengan kami juga berdoa untuk alumni yang terlibat dalam banyak hal yang lain supaya bisa melakukan pemerataan walaupun dalam kondisi COVID sekarang ya Bapak. Bapak juga kami berdoa untuk pandemi saat ini Tuhan, kiranya yang terlibat dalam program vaksinasi alumni-alumni kami supaya bisa bekerja keras untuk tahapan pertama untuk vaksinasi tenaga kesehatan, demikian juga untuk tahapan-tahapan program vaksinasi yang lain ya Bapak. Demikian juga teman-teman kami alumni yang terlibat dalam sebagai tenaga kesehatan, Tuhan mampukan mereka, kuatkan mereka melalui masa-masa yang sulit ini. Demikian juga kami berdoa supaya kami makin kuat dalam Tuhan untuk melewati masa sulit ini dan juga menjalani protokol kesehatan dengan disiplin. Ya Bapak, Tuhan kami juga berdoa untuk teman-teman kami, alumni yang terlibat dalam pelayanan gereja dan lembaga gereja Tuhan, supaya mereka
makin semangat terus sesuai dengan ketika pertama kali mereka menerima pelayanan tersebut. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk alumni teman kami yang mengabarkan kabar baik supaya mereka terus bersemangat untuk melayani di Indonesia ya Bapak. Bapak juga kami berdoa untuk alumni-alumni teman-teman kami di gereja yang mengalami penderitaan ya Tuhan di dalam pelayanan dan segala hal ya Bapak terhadap masyarakat. Tuhan mampukan mereka, kuatkan mereka untuk melalui masa-masa yang berat. Demikian doa permintaan kami, ampunilah segala dosa kami supaya kami layak menerima semua berkat-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mendoakan persekutuan doa El Shaddai. Berikanlah ya Tuhan kesehatan dan kekuatan bagi para pengurusnya. Berkatilah mereka agar semakin semangat dan semakin lebih baik lagi dalam melayani kami, alumni Kristen dan Katolik Semandal Jakarta, dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Kami bersyukur Tuhan karena walaupun di masa pandemi ini kami masih dapat beribadah bersama walaupun kami melaksanakannya melalui Zoom dari tempat kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi alumni Kristen dan Katolik Semandal yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Engkau angkat penyakit mereka ya Tuhan. Berkati juga dokter, tenaga kesehatan, dan keluarganya yang merawat dan mendampingi mereka, juga obat-obatan dan tindakan-tindakan yang diberikan kepada mereka, agar melalui semua itu, Engkau memberkati sehingga mereka dapat sehat kembali dan sembuh sempurna. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, alumni Semandal yang terdampak di masa pandemi ini, dan juga yang mempunyai pergumulan mereka masing-masing yang kami tidak tahu apa pergumulan mereka. Tapi kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan bagi mereka dalam mereka menghadapi berbagai pergumulan selama masa pandemi ini. Kami yakin Tuhan akan menjawab doa-doa mereka karena Tuhanlah yang selalu memberkati dan memberikan perlindungan kepada mereka. Kami berdoa pula bagi teman-teman kami yang berulang tahun, baik di minggu ini maupun di bulan Februari. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada mereka sampai saat ini, sehingga masih Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami berdoa kiranya di tahun-tahun yang akan datang, hari-hari mereka berikutnya, mereka selalu dipenuhi sukacita, diberkati dengan berlimpah, dan apa yang didambakannya akan tercapai. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengabulkan doa-doa kami ini, mendengarkan semua seruan-seruan kami, doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan malam hari ini, mana kami boleh saling mendoakan satu sama lain. Saat ini kami akan menutup doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Baiklah, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci, dan semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Pujian ini akan mengiringi kita untuk masuk dalam persembahan untuk rumah Tuhan. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semana kini medan berbakti, berhiaskan ia warna-warni, bagaikan gambar mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Doa persembahan akan dibawakan oleh Arini, angkatan 91. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kami panggil puji dan sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, kami persembahkan korban syukur dan pujian bagimu atas kasih kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa di sepanjang kehidupan kami, bahkan di setiap momennya, Engkau ada menyertai kami, memberikan perlindungan, dan juga memberkati setiap langkah dan karya kami. Kami juga mau pada kesempatan ini Tuhan, mempersembahkan segenap hidup kami, juga beban dan pergumulan kami Tuhan. Kami tahu dan percaya dan terima kasih telah Engkau ingatkan di dalam firman-Mu bahwa Engkau-lah yang berperang Tuhan untuk membawa setiap kami pada kemenangan. Dan kami juga mau persembahkan setiap karya kami, juga bahkan rezeki kami yang Engkau berikan Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Maka berkatilah kami semua dan juga tangan-tangan yang memberikan persembahan kami pada kami, agar kami semakin Kau jadikan penyalur berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan, untuk hidup memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menghaturkan persembahan. Amin. Warta alumni, syukur dan berterima kasih bahwa kebaktian dan perayaan Natal yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari kemarin sudah berjalan dengan baik. Persembahan yang diterima adalah sebesar Rp2.850.000, dihadiri oleh 115 orang alumni dan 5 orang guru. Bagi sahabat-sahabat alumni dan adik-adik siswa yang sekarang berulang tahun ya di bulan Februari, kami semua mengucapkan selamat, sehat-sehat, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai di hari-hari ke depan, berlimpah berkat senantiasa. Dan bagi
kakak-kakak atau adik-adik yang kurang sehat saat ini, mungkin juga teman dan saudara atau keluarga, kita semua doakan semoga Tuhan memberikan pemulihan. Dan terima kasih sekali kakak-kakak semua yang sudah hadir juga pada ibadah Zoom pada hari ini ya. Ibadah Zoom pertama kita, ibadah Zoom bulanan pertama kita di tahun 2021. Kita juga bersyukur dan berterima kasih untuk kakak-kakak yang hari ini sudah memberikan layanannya. Pelayan firman Bapak Pendeta Sergius Lempau dari Angkatan 87, MC-nya Kak Amber dari Angkatan 89, song leader-nya Kak Melvina dari Angkatan 91, pemusiknya adik kita Aldi, ya terima kasih banyak. Untuk pembacaan Alkitab tadi Kak diwakili Kak Andi dari Angkatan 92, kemudian doa syafaatnya Kak Tahan Tobing Angkatan 89 dan Kak Riali Angkatan 94, serta doa persembahan Kak Arini Angkatan 91. Terima kasih banyak untuk pelayanannya semua. Tuhan memberkati kakak-kakak sekalian. Terima kasih Nadine. Dan sampailah kita pada akhir ibadah. Dan untuk menutup ibadah kita akan menyanyi bersama dari KJ 408, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia bantuku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari jalan di depanku datang air yang segar. Dari jalan di depanku datang air yang segar. Doa penutup dan berkat oleh Pendeta Sergius Lampau. Tuhan, mari kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, dan biarlah kiranya apa yang menjadi pergumulan kita, kerinduan kita, senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa, yang senantiasa mau mendengarkan keluh kesah akan hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa, kasih setia-Mu, dan juga berkat-berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat malam hari ini, di mana kembali kami boleh bersekutu bersama-sama dari seluruh alumni SMA Negeri 8 dan juga adik-adik siswa yang mengikuti kebaktian ini. Mari Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami masing-masing, dalam pergumulan kami pribadi, keluarga, anak famili kami semuanya. Makasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan Yesus buat persekutuan doa El Shaddai ini, termasuk di dalamnya para pengurus
yang sudah dengan hati yang tulus, dengan semangat yang luar biasa, boleh terus melayani akan kami semua melalui persekutuan doa El Shaddai ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat yang dari surga, agar para pengurus ini dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada saling keterbukaan, ada saling pengertian, saling mengerti satu sama lain, komunikasi bisa terjalin dengan baik, sehingga Tuhan Yesus pelayanan melalui persekutuan doa El Shaddai ini terus akan berjalan, dan melalui persekutuan doa El Shaddai ini nama Tuhan dapat dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan, dan nama Tuhan terus diperdengarkan ke seluruh dunia, sehingga seluruh dunia boleh mengenal dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kasih Tuhan berkati akan saudara-saudara kami, teman-teman kami juga yang melayani malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kekuatan, kesehatan, dan semangat yang terus berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Setelah kami mengakhiri akan kebaktian kami ini Tuhan, kami akan beristirahat, khususnya buat teman-teman saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, akan beristirahat dari segala aktivitas mereka sepanjang hari. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan damai, sejahtera, sukacita, sehingga mereka boleh beristirahat dengan baik Tuhan Yesus, dan besok pagi kembali boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka, terlebih boleh terus setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami akan mengakhiri akan kebaktian kami malam hari ini, dan biarlah Tuhan kiranya boleh memberkati kami melalui berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam pimpinan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, akan menjadi bagian kami buat kita semua mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman El Shaddai semuanya untuk kehadirannya pada ibadah malam ini. Dan kiranya Tuhan menyertai kita sampai kita bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita semua boleh membuka mikrofon dan video masing-masing, dan kita akan bernyanyi bersama, berfoto bersama. Silakan dibuka videonya dan mikrofonnya, dan kita bernyanyi bersama-sama dengan Kakak Api, dengan Kakak Aldi. Terima kasih Pak Pendeta Sergius, Bu Empal. Terima kasih banyak Pak. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku akan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku akan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari.
Udah kan? Udah foto belum? Udah foto ya? Udah foto ya teman-teman? Udah ya? Udah. Oh, udah. Sudah Kak, sudah. Terima Oke. kasih. Mau foto lagi boleh? Tadi Kak Adi belum nyalain layar tuh. Oh iya, Kak sekali Winnie lagi baru nyalain. karena kami ini belum nyalain layar. Oke. Yang lagi. 1, 2, 3. Kak Firman, nah tuh Kak Firman baru nyalain. Ya, Bang Firman. Lagi. Udah 1, 2, 3 ya. Kak Satu Nadine. kali lagi Kak. Kak Nadine sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Ya, udah Kak, makasih. Makasih Kak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di bagian Sampai bulan selanjutnya. depan. Halo, Bang Firman. Pak Sergius Lempau, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, Terima kasih. teman-teman, terima kasih. Aldi jangan bosan-bosan ya Aldi.